gubernur, nomor menteri, nomor presiden ada, video ada, ceramah Ustaz Somad ada, tapi handphonenya mati, tak ada gunanya. Subuh ini Masya Allah semua handphone hidup, merekam semuanya. Tolong jangan di live kan. Kalau mau di-upload tunggu. Sehat pun kita badannya, fisiknya, tapi kalau rohnya mati tak ada gunanya. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Bahasa Inggris, connecting spiritual. Itu dia. Kalau saya menguatkan, melengketkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak kita berpegang kepada itu, mati kita. Jasadnya hidup, berjalan, tapi ruhnya mati. Sama seperti zombie. Tak ada ruh. Manusia ini dimuliakan karena ada ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad. Jasad itu dari tanah, warnanya hitam, sifatnya rendah, diinjak-injak. Tapi ketika ditiupkan ruh ke dalam tanah yang busuk, malaikat bersujud kepadanya. Kenapa malaikat sujud ke tanah? Karena di dalam tanah itu ada ruh. Ruh itu mesti hidup dan dia mesti bersangkut, mesti terikat dengan yang maha hidup. Yang maha hidup itu siapa? Ditulislah di sana, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup. Itulah bunyi ayat yang ditulis di atas. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Ya. Sudah lama kami lihat tulisan itu, tapi tak tahu kami itu bacaannya. Tahu, semua tahu orang Galela. Semua tahu kan ayat kursi itu sampai ke ujung. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sekarang banyak orang merasa hidup, tapi dia tidak hidup, dia mati. Hidupnya kapan? Waktu TV hidup, dia hidup. Hidupnya kapan? Waktu handphone hidup, dia hidup. Handphone mati, TV mati, lemah dia. Handphone hidup, baru hidup. Bukan. Kalau bergantung kepada handphone, handphone akan mati. Bergantung kepada TV, TV akan mati. Bergantunglah kepada dia yang tidak mati, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Makanya di antara doa berserah kepada Allah kalau ada orang yang lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 8L. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas, maka dia katakan ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum, engkau yang maha hidup, engkau yang maha mengatur, berilah kami kehidupan. Abdul Somad hidup, tapi sampai masanya dia akan mati. Abdul Somad sampai hari ini hidup, boleh jadi karena doa orang Galela. Ya Allah, hidupkanlah Ustaz Abdul Somad itu sampai dia ke kampung kami. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Akhirnya itu disebutkan Pak Wakil Bupati tadi, 2 tahun kata beliau. 2 tahun, mana tahu kita, mungkin dalam catatan Allah sudah Abdul Somad mati tahun 2000. Tapi la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa orang-orang soleh yang hatinya bersih. 2 tahun kami menunggu, sampaikan dia ke kampung kami ya Allah. Kata Allah, kasih dia waktu sampai dia datang ke Galela. Setelah itu tambah sedikit lagi, kata Allah SWT. Hidup ini hanya sebagai persinggahan sementara saja. Datang Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu Pak Ustadz? Di Sumatera sekarang masih jam 4. Masih tidur orang di Pekanbaru semua. Kita udah sholat subuh, udah zikir, udah pengajian. Begitulah jauhnya. Matahari mau ke Pulau Sumatera
dari Halmahera Utara 2 jam lagi baru sampai ke sana. Saking kan jauh. Naik pesawat tak berhenti-berhenti, belum juga sampai. Bisa pula kita bertemu, langkah rezeki pertemuan maut Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ditakdirkan Allah, hai Abdul Somad, hari Rabu berjumpa engkau dengan saudara-saudaramu. Kau tak bersaudara karena suku, kau tak bersaudara karena nasab, tapi kau bersaudara karena aku, kata Allah. Yang mempersaudarakan kita ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang mengucapkan itu, tak dilihat warna kulitnya, tak dilihat suku bangsanya, maka saat itu dia bersaudara. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Maka seorang laki-laki walaupun sangat sayang kepada istrinya, buah hati belayan jiwa, sangat cinta kepada pasangan hidupnya, tapi begitu dia terbangun, terbuka matanya, yang pertama dia sebut adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa itu? Makanan ruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Dokter, Bu Dokter, mari kita kuatkan badan kita supaya kita sehat. Maka makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Itu fisik badan. Tapi kalau kita lihat dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, badan itu nomor 2. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bahasa Sanskerta, jiwa. Kalau bahasa Arabnya roh. Kalau bahasa kampung Ustadz Abdul Somad, soul. Makanya kalau orang masuk ke dalam laut tenggelam, dia minta selamat, maka dia mesti memberikan simbol SOS, save our soul. Bahasa Inggris itu Pak Ustadz. Iya, selamatkan jiwa kami. Tak ada dia bilang, selamatkan badan kami, selamatkan badan kami. Untuk apa badannya selamat? Tinggal mayat. Selamatkan jiwa kami. Jiwa itu terjebak dalam badan. Makanya kita kalau minta maaf sama orang, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Nah, inilah dia zahir nih. Kuku, tangan, rambut, bulu, kulit, darah, daging, sumsum. Inilah dia. Zahir ini mesti diisi. Kalau tidak diisi dia lemah. Diisi dengan air. Isi dengan air. Habis air ini baru nanti agak ada yang berat-berat sedikit. Entah goreng pisang, entah apa. Tak tahulah kita entah apa nanti kan. Zahir. Tapi yang jauh lebih penting daripada yang zahir adalah batin ini. Kalau batin ini tidak diisi, maka na'udzubillah. Alhamdulillah, anak-anak pun dibawa sholat subuh untuk mengajarkan bahwa batinnya mesti diisi. Hayya 'alas shalah. Batinnya penuh, dicas full. Hayya 'alal falah. Penuh. Telinga mendengar, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam darah, bangkit semangat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau ada orang yang tak salat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar keliling. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah. Berarti ada di situ jin, setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur, kata dia tidur. Nah, itulah yang terganggu itu, membuat orang marah.
tapi alhamdulillah melimpah ruah jamaah sampai penuh keluar bertenda dengan tetap ini di pintu-pintu. Ini nampaknya wartawan ini di pintu. Begitulah cintanya jamaah ini. Itu menunjukkan bahwa ruh mereka hidup. Karena kalau ruhnya mati pasti masih tempat di atas tempat tidur. Bahasanya cuma dua. Nah, sekarang masih tersenyum, masih ini hidup semuanya. Mudah-mudahan kita hidup sampai malaikat maut mencabut ruh itu dalam keadaan la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, hidup lagi ruhnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untuk aku pintu rahmatmu ya Allah. Kuat lagi rohnya sampai ke dalam. Tidak langsung sholat tahiyatul masjid, berwudu dulu. Mana kamar mandi, mana toilet. Ustaz Abdul Somad masuk nanya toilet. Tadi Ustaz dari hotel tidak berwudu dulu. Sudah berwudu, tertidur. Kenapa Ustaz tertidur? Menunjukkan jalan ke Galela bagus. Karena kalau lubangnya banyak mesti terbangun kan? Tertidur. Tertidur. Ragu. Jangan-jangan wuduknya batal. Tapi Habib Rifki tidak berwudu karena dia terus berzikir. Itu menunjukkan orang berzikir tidak mati. Abdul Somad tak berzikir, mati sebentar. Berwudu sebentar. Batuk Pak Wakil Bupati karena beliau berwudu juga tadi. Setelah berwudu hidup lagi ruh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mukanya sudah bersih dengan air yang suci. Tangannya sudah suci dengan air yang mensucikan. Isi kepalanya sudah disucikan, diusap dengan air yang suci. Telinganya sudah bersih, kakinya sudah, tapi ruhnya belum disucikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Makanya banyak orang menghafal doa tapi tidak berdoa. Banyak orang membaca doa tapi tidak berdoa karena dia hafal. Akhirnya selesai berwudu, doa itu dibacanya macam makan bakwan panas. Kepanasan lidah itu karena panas. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi doa itu tidak diakui, tak diterima Allah kalau tidak bergantung kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masuk ke dalam masjid, menghormati masjid, tidak langsung duduk. Usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang besar itu engkau. Abdul Somad merasa dirinya besar. Kenapa merasa dirinya besar? Disambut pakai karpet merah, baru dibeli nampaknya. Saya mau menginjakkan sepatu berlumpur ke atas karpet merah, ini berat kaki saya. Seumur-umur saya ceramah ini, baru inilah pakai karpet merah. Biasanya karpet hijau. Itu pun dipinjam dari jamaah. Merah. Disambut ibu-ibu. Dalam waktu turun dari mobil tadi, dalam hati saya, berapa bulan lah ibu ini latihan, lengkap dengan seragamnya. Maka datanglah rasa bangga dalam diri Abdul Somad. Akulah yang paling hebat. Disambut dengan rebana, disambut dengan grup nasyid ibu-ibu, disambut dengan, padahal ini sudah bulan Safar, bulan September, tapi bendera kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus masih terpasang.
Entah bendera 17 Agustus kemarin atau memang baru dipasang untuk menyambut Abdul Somad dengan Habib Rifki. Datang angkuhnya, datang sombongnya bersama rombongan Bapak Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Bayangkan itu, luar biasa. Datang angkuhnya, datang sombongnya. Maka dengan Allahu Akbar ruhnya sedang ditundukkan. Bukan kau yang besar Abdul Somad, Allah Akbar, Allah yang besar. Ini ruh kita ini kalau tidak ditundukkan dengan Allahu Akbar, dia akan, apalagi sampai ini dikasih meja, dikasih. Saya terus terang berat saya duduk di sini. Kenapa? Mestinya kursinya sama dengan kursi Habib Rifki. Ini kursi saya dikasih pakai busa, kursi Habib Rifki dikasih biasa aja. Ini ujian ini terus terang. Lama-lama kalau saya dibuat begini bisa jadi Fir'aun saya. Rasa diri, merasa. Itulah maka ruh ini mesti ditundukkan. Yang besar tuh engkau, Allahu Akbar. Diulang lagi, Allahu Akbar kabira. Yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan hanya Allah. Maka orang kalau betul sholatnya dia tak sombong, dia tak angkuh. Tengok Pak Wakil Bupati, tengok Pak Polisi. Untuk jadi tes polisi itu bukan mudah, bukan senang. Untuk bisa duduk jadi Wakil Bupati itu kampanyenya berapa TPS. Duduk beliau di lantai, sama dengan Bapak, tidak pakai karpet, tidak pakai alas. Duduk. Kalau Bapak masuk angin, Pak Wakil Bupati pun masuk angin, sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Supaya kita jangan gila hormat, minta dipuji-puji. Yang layak dipuji cuma dia. Walhamdulillahi katsira. Ini Abdul Somad sudah dipuji-puji ini. Bagaimana cara orang Gelela memuji Abdul Somad? Ditulis besar-besar, Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hampir kena kepala saya lagi titel panjang. Saya tadi duduk di depan, diminta supaya Ustadz tolong izin mundur. Kenapa Pak? Ini baleho mau kita turunkan. Saya pun duduk di sini, saya tengok. Tiba-tiba saya tengok baleho itu turun. Pakai remote ini. Tak nampak saya, rupanya pakai benang pancing. Turun pelan-pelan. Masya Allah. Yang layak dipuji bukan engkau Abdul Somad. Yang layak dipuji itu walhamdulillahi katsira. Yang suci, yang bersih, yang tak ada noda, yang tak ada dosa hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini tak pernah dibaca Nabi. Doa Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Allah mengajar, Nabi mengajarkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahu Akbar kabira tak pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang laki-laki di belakang makmum membaca itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Aku dengar ada orang yang baca Allahu Akbar kabira. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Ana, saya, aku yang membaca ya Rasulullah. Aku lihat futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun mendengar doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis ini. Maka apa kata beliau? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkan sekalipun dalam salatku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan
wa asila. Setelah itu barulah wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya itu artinya aku hadapkan wajahku. Ini pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya wajjahtu wajhiya itu aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Apanya kau ini belajar di mana? Wajjahtu aku hadapkan wajhiya wajahku. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada pejabat. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada polisi, tentara. Aku tidak menghadapkan wajahku ke Pak Satpol PP. Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan mereka semua. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah kita berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ada orang yang imunnya lemah, membaca iftitah ini imunnya menjadi kuat. Kalau imunnya kuat karena imannya mantap, maka Covid lari tunggang langgang pulang ke Wuhan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini semua imannya kuat, imunnya kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pegawai-pegawai di kantor lesu letoy lemah loyo lunglai, umur 25 tahun tapi bawaan macam 75. Maka diundanglah dari Jakarta motivator nasional, dibawa acaranya di ballroom hotel, pakai audio visual, suara menggelegar, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya dari luar. Kita semangat kita bukan karena motivator, semangat kita bukan karena audio visual, bukan karena hotel. Semangat kita berangkat dari dalam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jangan duakan dia dengan pokok kayu. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan gunung bukit. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan laut, sungai, danau. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan dukun, tuyul, mbakyul, nyiblorong, nyiroro kidul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang memberikan namamu. Siapa namamu? Muslimin. Hanya saja nama kita ini semua huwa sammakumul muslimin. Hanya saja setelah sampai ke dunia ini macam-macam namanya. Ada namanya Abdul Somad, ada namanya Habib Rifki, ada namanya Pak Mukhlis Wakil Bupati. Tapi kita semuanya adalah muslimin, berserah diri kepada Allah. Ini menguatkan roh. Oh, itu arti doa iftitah itu Pak Ustadz. Ya, kenapa selama ini saya tidak merenungkan isi iftitah saya? Ya gara-gara minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jadi yang salah itu bukan kita, yang salah itu adalah minyak panas. Macam kumur-kumur saja dia baca. Jangan sampai nanti buku kita dicerahkan, dikasih malaikat buku kita di akhirat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Diberikanlah buku catatan amal. Kita bacalah buku catatan amal kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isinya bukan iftitah, kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Malaikat, subuh aku baca iftitah, zuhur aku baca iftitah, maghrib aku baca iftitah. Kenapa catatannya kumur-kumur? Kata malaikat, ku tengok kau kumur-kumur aja.
Mari kita renungkan bacaan iftitah kita. Setelah itu barulah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha membalas, Allah itu bisa mengazab. Tapi Allah tidak mau pezina, pemabuk, pelakor putus asa. Dosa-dosamu yang masa lalu, masa lampau, jangan bersedih, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang pertama. Ayat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hai penjudi, hai pezina, hai pemabuk, hai pesakau, hai yang putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Ada orang Yahudi membunuh 99 orang. Bertanya ke pendeta Yahudi, pendeta Yahudi, iya, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Tuhan tidak mengampunkan dosamu, kau masuk neraka jahanam. Dicabutnya pisaunya, kalau begitu kaulah yang ke-100. Mati. Dia pikir, untuk apa aku lagi hidup? Bagus ku genapkan kau jadi 100. Mati langsung. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah tak ada Bismillahirrahmanirrahim, sudah lama dunia ini kosong. Hanya tinggal ulama-ulama, habib-habib dan orang-orang soleh saja. Kita ini pelaku dosa semua Bapak Ibu. Abdul Somad ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita semua subuh nih, siapa yang paling banyak ngomongnya? Dalam hati Bapak Ibu, Ustaz Somad ini paling banyak ngomong. Kalau dibuka YouTube, dia aja isinya bercakap. Jamaah tak ada ngomong. Jamaah paling senyum, kiki. Nah, itu kan kedengaran suaranya. Kita ini banyak dosa. Kenapa Allah masih kasih kita hidup? Kenapa Allah masih kasih kita bernafas? Kenapa Allah masih beri kita rezeki makan? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tahu Allah kasih makan, kasih hidup, kasih anak, kasih istri, dibuatnya tanahmu subur, tanam tanaman, gemah ripah, lojnawi, tongkat dan batu jadi tanaman, maka setelah itu kau puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kau puji dia? Karena dia kasih dan sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hebatkah dia? Dia penguasa dari segala yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Makanya Nabi itu kalau membaca putus-putus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, putus-putus, namanya waqaf. Ada orang baca langsung terus, ada. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam tarawih. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tak salah. Tapi sunnah Nabi putus-putus. Yang Fatihah satu napas tadi boleh dicoba, tapi kalau ragu jangan, khawatir putus, tak bersambung lagi. Kenapa putus-putus? Karena sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku, maka ku buat dia terpuji di bumi dan di langit.
Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku sedang memuja-muja aku, maka ku buat hati manusia memuliakan dan mengagungkan dia. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hambaku memuliakan aku, ku buat dia mulia di antara hamba-hambaku yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku menyembah aku, hambaku meminta kepadaku, walahu mas'al. Dia akan kuberikan apa yang dia minta. Ustaz, katanya Allah memberikan apa yang kita minta. Kenapa saya minta tidak pernah diberikannya? Kau minta apa? Minta mobil baru. Ada anak kecil minta pisau sama emaknya. Anak umur 5 tahun. Emaknya sedang motong-motong cabai. Masa? Mak, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Kira-kira emak-emak ngasih pisau enggak ke anak umur 5 tahun? Tidak. Dia tidak kasih pisau itu bukan berarti dia tidak sayang. Justru karena sayangnya itulah maka pisau itu tak dia kasih. Karena pisau ini kau belum cukup umur. Itulah kenapa bapak belum diberi Allah mobil baru. Karena kalau diberinya mobil baru nanti akan meningkat kepada bini baru. Bapak yang ketawa di sini hati-hati pulang. Karena melewati mereka. Mereka di luar sudah siap-siap. Awas kau bang. Allah lebih tahu daripada kita. Masalah kita adalah kita berdoa memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita. Ya Allah, aku minta ini. Kalau kau kabulkan berarti kau pengasih dan penyayang. Kalau kau tak kabulkan berarti parah kali kau. Memangnya kita ini siapa? Kita ini cuma meminta. Diberi Allah alhamdulillah, bersyukur. Tidak diberi Allah husnuzan kepada Allah, berarti Allah masih sayang sama kita. Begitu adabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah. Betul. Kita sudah dapat hidayah apa belum? Sudah. Dengan yakinnya seorang bapak angkat tangan, saya sudah dapat hidayah Pak Ustaz. Kenapa bapak yakin? Nama bini saya Siti Hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama hidayah Islam. Mudah-mudahan semoga dapat hidayah. Maksudnya mudah-mudahan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hidayah yang kedua adalah hidayah lembutnya hati untuk beramal soleh. Hidayah itu dua. Makanya yang selalu kita minta itu hidayah Islam, insya Allah kita sudah. Tapi hidayah supaya hati lembut ke masjid. Hidayah supaya hati lembut suka pengajian. Hidayah supaya hatinya terbuka, ibu-ibu pakai hijabnya panjang. Hidayah supaya bapak-bapak sayang anak, sayang keluarga, sayang menjadi keluarga yang baik di hadapan Allah. Itulah hidayah yang kita minta satu hari 17 kali. Subuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Pernah kau berikan hidayah itu? Pernah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang pernah kau berikan dulu kepada 4 orang. Siapa dia? Minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, siddiqin, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang soleh. Inilah 4 yang pernah diberikan Allah hidayah. Dan ketika nanti di surga kita bergabung dengan 4 kelompok ini insyaallah. Amin. Bukan yang 2. Siapa yang 2? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
barulah semuanya mengucapkan amin. Kabulkanlah ya Allah. Itu arti amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak orang sekarang tak mau ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malah yang semangat anak-anak di belakang. Amin. Ada pula bersatu di samping. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kau orang semua bilang amin, kau kena bapak. Rupanya dia mau alap baru masuk Islam. Nama mertuanya Amin. Siapa yang dalam sholatnya menyebut bapak, maka sholatnya batal. Keluar satu kata batal, maka diulang. Tapi tak apa-apa karena dia baru masuk Islam pagi tadi, maka dia ucap bapak. Setelah itu barulah pilih ayat. Saya Pak Ustadz belum banyak baca ayat. Nah, kita macam tak tahu aja. Bacalah ayat yang biasa itu aja. Kulhu Pak Ustadz. Apa lagi? Seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Dari sholat maghrib sampai sholat isya. Maghrib jam 6.30, isya jam 7.30, subuh jam 5. Dari maghrib ke isya sampai subuh tak tidur-tidur, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Diadukan ke Nabi. Kenapa dia sholat terus ya Rasulullah? Apa salahnya? Sholat kan bagus. Bukan masalah sholatnya ya Rasulullah. Terus ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua itu lagi dilaporkan ke Nabi. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab hadis besar, isinya 40.000 hadis tentang Qatadah sholat ayatnya tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah sepertiga Al-Qur'an, sepertiga Qur'an, sepertiga Qur'an. Maka orang yang membaca Qul huwallah berkali-kali berarti dia sudah khatam Qur'an berkali-kali. Ini untuk membela bapak yang kebetulan sholat tahajud sama ibu yang ayatnya tak ganti-ganti. Tahu-tahu ibu komplain, abang kenapa ayatnya tak ganti-ganti? Maka bapak dengan yakin pedenya menjawab, aku sebenarnya bisa ganti ayat lain, tapi Qul huwallah ini keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya bang? Itulah aku lupa apa pun, tapi sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di Masjid Galila kemarin bahwa satu Qul huwallah sama. Itulah makanya kalau kita diundang kenduri di rumah orang menyambut puasa, ada tahlilan orang meninggal, dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahadunillahu. Kalau baca berhenti, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau baca sambung, Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ada Qul huwallahu ahadunil? Kenapa ada nunnya di situ? Karena tanwin Qul huwallahu ahadun tidak bisa berjumpa dengan fathah, maka mesti ada nun al-wiqayah. Maka Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sampai anak kita bertanya kita tak tahu, ayah ya, tadi kenapa Pak Imam Bilal baca Qul huwallahu 3 kali waktu tahlil? Entah, dari dulu memang begitu. Satu Qul huwallah macam sepertiga Quran,
Dibacanya 3 kali berarti dapat pahala macam khatam Quran. Tapi jangan gara-gara itu tak pernah buka Quran. Kenapa kita tak pernah buka Quran? Kita kan udah sering khatam Quran. Kapan itu? Qul huwallah 3 kali. Motivasi. Kenapa qul huwallah yang dibaca? Rakaat pertama qobliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya akidah anak-anak kita kuat, sekali Allah tetap Allah, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat tetap qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tak bercabang, tak berbilang. Memintanya kepada siapa? Allahus samad, memintanya kepada dia. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang selevel, yang setara, yang sama dengan dia. Kalau kau mimpi, dalam mimpimu ada sesosok, sebentuk, segambar, bersuara, berbunyi, berkata dia, aku adalah Tuhan, berhentilah kau sholat. Itu bukan Tuhan, itu hantu guys. Tapi katanya hantu nggak ada Pak Ustadz. Makhluk ini 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi yang mengganggu-ganggu yang datang itu adalah jin. Jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain namanya. Ada namanya macam-macam. Maka ini makhluk jin, disebut orang hantu. Bisa dia mengganggu hanya yang bisa diganggunya. Orang di Galilea tak bisa diganggunya karena membaca ayat kursi. Kuat imannya. Siapa yang kau sembah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa diganggu orang ini? Tak bisa diganggu karena yang menjaga dia, yang tak tidur, yang tak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang ini tak bisa diganggu karena yang menjaga dia pemilik langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Orang ini tidak bisa mengganggu karena yang menolong dia hanya Allah. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Orang ini tak bisa mengganggu karena yang menjaga dia yang punya pengetahuan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Orang ini tak bisa diganggu karena yang menjaga dia pemilik arsy. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul. Dibaca itu sebelum tidur malam supaya jangan sampai mimpi sama hantu. Tapi Pak Ustadz, kemarin ada orang kerasukan jin, kerasukan setan. Saya bacakan ayat kursi, bukan jinnya lari malah ketawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bukan ayat kursinya yang salah. Yang membaca ayat kursi itu perbuatannya lebih parah daripada hantu itu. Itu maka dia ketawa. Masa sesama hantu saling mengusir, kata dia. Kau kan hantu juga, kata dia. Bedanya kau hantu pakai baju koko, kata dia. Kau hantu pakai peci, kata dia. Aku lebih jujur, aku memang hantu dan ngaku hantu, kata dia. Kau pura-pura enggak hantu padahal kau hantu juga, kata dia. Makanya perbuatan kita yang membedakan itu. Kalau sekedar baju, pakaian, maka tapi jangan gara-gara ini lalu nanti nggak pakai baju, nggak pakai celana. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai baju? Yang penting hatinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat. Setelah itu dia tidak sombong, dia tidak angku, dia tidak membusungkan dada, dia tidak mendongakkan kepala, dia tidak mengangkat hidungnya ke atas, tapi dia bersimpuh kepada Allah. Allahu Akbar.
warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana maha suci Allah. Rabbiya, Rabbiya, dia yang menciptakan aku. Rabbiya, dia yang menjaga aku. Rabbiya, dia yang memberi aku rezeki. Yang selama ini galau tentang rezekinya, yang selama ini galau tentang tanamannya, tentang tokonya, tentang dagangannya, tentang kolam ikannya, tentang jabatannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah itu dia bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang merusak ini apa? Minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jantung ini di bawah, otak ini di atas. Jantungnya di bawah, jantung menyemburkan darah. Itu tugas jantung, menyemprotkan darah naik ke otak. Darah naik ke otak, mendaki, berat guys. Ditambah lagi darahnya itu diisi oleh kolesterol, cumi, kepiting, udang, olahraga jarang, minumannya susu, minyak, akhirnya darahnya kental. Dimakan pil pengencer darah, darahnya encer, buah pinggangnya rusak. Macam mobil lama, udah lewat 5 tahun, dipijit klakson keluar air. Makanya ketika jantung ini berat, memompakan darah kental naik ke atas, ditolong dengan sholat. Allahu Akbar. Jantungnya ke atas, otaknya ke bawah. Orang ketika sujud, otaknya ke bawah. Ada Pak Ustadz, orang tegak otaknya ke bawah. Itu yang otaknya di lutut. Jantung di atas, otak ke bawah. Terbantulah dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Afdal 7 kali kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sempurnalah darah dari jantung turun ke otak. Yang dibawa darah oksigen. Kalau oksigennya sempurna, badannya sehat, wajahnya cerah, matanya terang, sehat. Itu maka orang bisa kena stroke ringan karena kurang oksigen ke otak, karena darahnya kurang asupan naik. Insya Allah kalau sholat ini kita jaga, kita sehat zahir dan batin. Bukan cuma ruh kita hidup, tapi jasad kita sehat, selamat, sehat walafiat. Subhana rabbiyal a'la. Banyak orang yang darahnya belum sempat, baru sampai tengkuk udah naik lagi. Allah 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 Allah. Macam stempel pos. Stempel pos itu kan tak sampai dah. Kita tempelkan kening, menempel ke lantai. Hidung, menempel ke lantai. Menempelkan hidung ke lantai sunnah. Kalau Habib Rifki dia tak terlalu susah menempelkan, karena mancung dia. Tapi kalau kita berat, paksa dipaksa gitu. Kalau pakai masker Pak Ustadz nggak nempel, nggak apa-apa, karena darurat. Kalau tak tertempel Pak Ustadz sah. Kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal, tujuannya apa? Biar supaya lama kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kaki ditekuk, duduk antara dua sujud, semua menghadap kiblat. Mata menengok tempat sujud. Wajah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ujung tangan menghadap ke kiblat. Ujung kaki, karena kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Tapi banyak orang tak sadar antara 2 sujud itu entah apa. Panas tadi juga. Allah. Datanglah pengurus Masjid Galela membawa proposal ke kantor bupati menemui Bapak Kabak Kesra. Apa yang bisa? Langsung dipanggil Kabak Kesra. Pak Satpol, kau bawa nih, ini lain ini. Pelan-pelan. Wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nikmati sholat itu. Rasa. Kemarin ada tamu saya orang Mesir. Makan. Saya kalau makan cepat, 120 km per detik. Selesai. Kata dia, Abdul Somad, kamu makan tuh harus dinikmati, pelan-pelan, rasakan. Ternyata kita selama ini tidak menikmati sholat. Mari kita nikmati sholat untuk membangkitkan. Alhamdulillah subuh ini kita nikmati sholat kita, zikir kita, doa kita. Sekarang jam 6.40 kurang 5 menit. Lebih kurang 1 jam kita bersama. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Habib, guru kita Habib Rifki. Dari apalah judul kajian subuh ini Pak Ustaz? Saya tidak mau pulang dari sini nanti ditanya sama orang yang nggak datang. Apa judulnya tadi? Minyak panas. Bagaimana menghubungkan ruh dengan pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita dengar Habibuna Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat enggak? Masih semangat enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak yang luar biasa, Masya Allah. Tadi sudah disebut oleh Bapak Guru Ustaz Somad. Yang lain pakai minyak panas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan guru kita yang kita cintai, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita di masjid ini, di tempat ini, dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Dan insya Allah memandang ulama menyehatkan jiwa. Amin. Memandang ulama membuat kita semangat untuk mendapatkan manfaat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata kita pakai sering-sering untuk memandang ulama, maka rangsangan untuk beribadah semakin besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mata kita pakai hanya memandang artis, tidak lebih hanya untuk membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Billah. Maka alhamdulillah di pagi ini asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berpagi hari atas kalimat ikhlas, atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Maka alhamdulillah luar biasa. Begitu banyak ilmu yang sudah kita dapat di tempat ini, di masjid ini. Masjid namanya apa? Semua Baitul Ma'mur. InsyaAllah mudah-mudahan orang-orang di sini makmur semua. Amin.
setiap suku memang ramai meninggal, memang pakai tenda suku. Oh enggak, ini karena spesial. Begitu. Kami berharap nanti sepulangnya saya dan Ustaz Somad dari Galela ini sukunya tetap begini. Amin. Sukunya tetap begini. Siapa tahu nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa, insya Allah usahakan. Jangan itu ada Somad subuh semua. Sebelum subuh sudah. Dan tadi juga. Tadi kita di jalan semua mau lihat. Maka manfaatkan nanti di waktu-waktu besok jika Allah menginginkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ke masjid ini pahalanya besar, bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Salat wajib afdalnya di mana untuk laki-laki? Di masjid. Ya. Salat wajib afdalnya di masjid. Dulu itu ada dipisahkan. Ada satu orang sewaktu subuh datang itu hujan lebat, hujan deras. Di sini kalau hujan apa? Hujan deras. Ya, hujan. Kalau hujan deras, hujan kuat. Sama saja. Karena aku hujan besar. Begitu hujan, dia bilang dalam hatinya, ya saya salat di rumah, nggak usah ke masjid, darurat. Tapi karena orang ini biasanya dia jaga ke masjid, dia jaga langkah kakinya ke masjid, begitu mau takbir, nggak pas, nggak pas. Begitu nggak pas, udah deh Bismillah ke masjid, karena hujan. Dia ke masjid, begitu jalan setapak dua tapak beberapa perjalanan jatuhlah dia di situ, jatuh. Dalam hatinya, ya Allah, coba kalau saya tadi sholat di rumah nggak jatuh begini. Ini kenapa lumpur, bahasa umumnya BC. bukan BC. Jatuh pula saya. Coba kalau tadi sholat di rumah, ya udah pulang sholat di rumah. Begitu dia pulang, dia ganti daripada pakaiannya, dia mau sholat takbiratul ihram juga, sama juga hatinya nggak pas juga. Begitu nggak pas itu, ke masjid lagi. Begitu mau ke masjid, dia jalan, dia hati-hati di tempat jatuh dia pertama. Oh, alhamdulillah. Begitu dapat setengah perjalanan, jatuh lagi yang kedua, jatuh lagi kedua kali. Karena ada pulang. Begitu dia kembali, sudahlah sholat di rumah aja. Sampai dia ke rumah, dia ganti itu pakaiannya. Sampai dia katakan, ya sudahlah kalau memang ini saya sholat di rumah. Begitu mau sholat di rumah takbiratul, gak pas juga takbiratul ihramnya, dan akhirnya tetap dia mengarah ke masjid. Ketika dia jalan, singkat cerita jalan pertama di tempat jatuh pertama aman, di tempat jatuh kedua aman. Sudah mendekati masjid di depan beberapa langkah mendekati masjid, jatuh juga dia. Hampir jatuh, tapi begitu mau terpeleset, ada yang menolong dia, ada yang pegang tangannya dan tidak jadi jatuh. Alhamdulillah, bisa sholat jamaah saya. Dan dia bilang orang yang nolong dia, terima kasih. Ayo kita masuk sama-sama sholat ke masjid. Itu orang itu bilang, enggak, kamu aja yang masuk, saya enggak, urus urusanmu sendiri. Ya kan? Kamu ini nolong saya di depan masjid. Kamu nolong saya. Ayo kita sholat sama-sama. Enggak, saya enggak sholat, kamu yang sholat. Kamu enggak sholat? Iya enggak? Emang siapa? Kamu siapa? Nolong saya mau ke masjid tapi kamu enggak sholat. Mau tahu? Dia bilang, saya iblis. Saya iblis. Saya setan. Iblis, setan bisa nolong saya. Iya, kenapa tidak bisa? Iya, apa sebabnya? Engkau nolong saya. Iya, kan saya jatuh tadi enggak. Saya harus nolong kamu agar jangan kamu jatuh. Iya, kenapa? Sebabnya. Maka itu iblis, setan itu mengatakan, ini sudah dijelaskan. Iblis memang lembur. Iblis itu mengatakan,
seseorang yang kakinya suka kepada masjid kayak engkau ini. Ketika engkau jalan pertama keluar dari rumahmu, jatuh di tempat jatuh pertama, ketika engkau belum berdiri, Allah ampunkan dosamu semua. Dosamu Allah ampunkan semua. Begitu jalan kedua kali keluar dari rumah menuju masjid, engkau sudah jatuh pertama, jatuh kedua kali, engkau tahu semua dosa ahli keluargamu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni semua. Kalau aku biarkan engkau jatuh di tempatnya ketiga, satu kampung misalkan Jalila ini Allah ampuni gara-gara engkau. Enak saja. Bertahun-tahun aku udah mereka gara-gara jatuh engkau diampuni, semua diampuni. Oh no, saya harus bertahu. Ini fadilah besar untuk sholat subuh berjamaah. Maka kalau orang tahu, lau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Dua sholat yang besar, sholat isya, sholat subuh. Kalau orang tahu apa yang ada pada sholat subuh dan sholat isya, maka niscaya dia akan mengejar sholat subuh dan isya berjamaah walau merangkak. Maka ini luar biasa sekali pagi ini kita bisa mendapatkan fadilah daripada sholat fajar dan rakaat fajar sebelum dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya sebelum fajar tadi. Salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat subuh berjamaah seakan-akan dia berdiri salat sehari semalam penuh. Qama al-laila kullah, semalam penuh dia salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar ini. Maka kita di dalam nikmat besar ini jaga istiqamah, niat untuk istiqamah. Jadi kita yang dilepaskan biarkan terus. Mudah-mudahan kita berharap di Masjid Baitul Ma'mur ini besok lebih ramai daripada ini. Amin. Besoknya lagi lusa lebih ramai dan terus lebih ramai, dan kekuatan Muslim berada di dalam sholatnya mereka. Kalau semakin ramai apalagi sholat subuh, Muslim adalah kekuatan yang hebat mengikuti kekuatan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Sebenarnya memang ini gak ada pertanyaan, cuman karena sudah disampaikan ada beberapa yang nanti singkat-singkat aja. Ya, mungkin nanti dijawab sama tuan guru singkat-singkat saja, akan dipilih, kita akan sortir, lalu kemudian kita tutup nanti dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau. Syukran, terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis berbunyi muru auladakum bis shalah, suruhlah anak kamu salat. Ada sambungannya hadis ini. Wahum abna'u sab'a sinin, suruh anak kamu salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau 10 tahun tak juga sholat maka dia dipukul, tapi memukulnya dengan adab, tidak boleh lebam, tidak boleh rusak anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan hadis ini Pak Ustadz? Anak dari umur 1 tahun sampai 5 tahun dijaga oleh ibunya, sholatnya di rumah, karena kalau dibawa di masjid nanti dia bernajis, mengganggu orang sholat. Tapi kalau dia sudah bisa ditegah, sudah bisa diberi tanda-tanda, dia diam, maka dibawa oleh bapak ke masjid. Kalau dia belum berkhitan, maka dia dibuat sop di belakang khusus anak-anak. Kalau dia sudah berkhitan, maaf, karena di ujung kemaluannya ada najis, maka bisa memutus sop. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Tapi kalau dia sudah khitan, dia bisa berada di antara saf orang dewasa. Dibawa dia sholat, itu pendidikan luar biasa daripada diceramahi sholat. Yang menyuruh sholat tak sholat. Nah, itulah iblis tadi, kata Habib Rifki tadi. Ustadz, motivasi tokoh dan masyarakat kami supaya bisa membangun pesantren.
kita tidak bisa mendatangkan orang luar ke kampung kita. Nanti dia tak tahan, dia pergi. Maka kirim anak kita ke tempat Habib Rifki belajar di Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Anak-anak Bapak Ibu, kirim melalui Habib Rifki supaya ke Yaman. Mudah-mudahan bisa dibantu beasiswanya oleh orang-orang yang mampu, pemerintah, jabatan tak lama. Tapi anak-anak yang dikirim ini pulang menjadi dai, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Sementara dia belajar 4 tahun di Hadramaut Yaman, di Al-Azhar Mesir, siapkan tanah, buatkan kelas TK saja dulu. Tahun pertama TK Quran, tahun kedua SD kelas 1, tahun ketiga SD kelas 2, tahun keempat SD kelas 3. Anak-anak siap, asrama belum? Karena anak-anak SD tidak diasramakan. Begitu anak tamat SD, ustadznya pun pulang. Jangan anak disekolahkan tapi tak disiapkan pesantren. Nanti pulang dia tak ada tempat mengajar. Dia ditarik ke Ternate, ditarik ke ibu kota provinsi, kampung tetap tinggal. Begitu caranya. Nah, jadi kita jaga-jaga dua-dua. Ada yang jaga gawang, wakafkan tanah. Tanah sejauh mata memandang, tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan untuk pesantren, batu bata, kerikil. Saya yakin masyarakat Galila kaya. Dari mana Ustadz tahu ini kaya? Tengok masjidnya bagus, kipas anginnya, jamnya aja sampai ke dinding. Ini insya Allah wakafkan tanah, wakafkan anak. Anak kita wakafkan untuk fisabilillah, menolong agama Allah. Nanti kalau anak kami sekolah agama takut tak makan. Nih, kami sekolah agama, Habib Rifki sekolah agama ke Yaman, saya sekolah agama, tetap hidup. Saya kurus ini bukan karena tak makan, tetap hidup. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Bagaimana menurut pendapat Ustadz acara pernikahan di daerah kami? Ada istilah ganti kerugian bagi laki-laki 20 sampai 50 juta. Sehingga membuat para pemuda tak mampu, akhirnya bawa lari pihak wanita untuk married by accident. Orang-orang tua kita dulu itu cerdas. Dia tahu anak muda ini nanti kalau tidak punya modal, rumah tangganya kacau balau. Jadi untuk memberi mereka modal, dibuatkan peraturan adat istiadat. 20 juta, 30 juta diberikan ke dia supaya nanti dia bisa buka kebun, buka ternak. Tapi orang zaman sekarang memahaminya kaku. Akhirnya kalau laki-laki tak punya uang 50 juta tak nikah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kupujuk-pujuk kubawa lari. Akhirnya malu. Maka sebagai keluarga perempuan, kalau ada anak laki-laki mulai mendekati anak gadismu, kalau kau mampu tolong dia. Hai anak muda, aku tak mau melanggar adat istiadat kita. Kau tetap ganti rugi 30 juta, tapi uangnya dari aku. Tapi jangan kau ceritakan ke yang lain. Jangan katakan adat ini tak baik. Baik untuk modal mereka, tapi disiasati. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang bagus-bagus tak dia kasih. Setelah dilarikan baru dia mengamuk. Padahal akad nikah sekali seumur hidup, disitulah dia akad dengan marah. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan... Jaga anak gadis kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak muda ini unjuk rasa. Ini salah satu bentuk unjuk rasa mereka. Turunkan harga mahar. Seorang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustadz Somad kenapa miring ke kanan? Hadis juga. Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan.
maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa? Maka saya miring ke kanan. Jadi dua-duanya sunnah. Apa pendapat Islam tentang seorang dukun yang mengaku bisa menghapus dosa dengan cara memukul pakai batang kelor? Ini dalam satu pertanyaan ini isinya 3. Yang pertama, dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat. Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama, habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas, boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan. Baik, tapi meminta kepada jin tak boleh. Menghapus dosa, yang bisa menghapus dosa hanya Allah. Caranya mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Dukun tak bisa menghapus dosa. Memukulkan batang kelor, orang yang pakai susu mengeluarkan susunya pakai daun kelor. Daunnya dimasukkan ke air, ditumbuk pakai batu giling, masukkan ke air, airnya diusap-usapkan ke badannya. Mana dalilnya pakai daun kelor? Dalam hadis tak disebut daun kelor, tapi daun sidir. Daun sidir, daun bidara yang dipakai memandikan mayat. Saya ada tanam daun bidara depan rumah saya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang susah mati, diambil daunnya, diramas-ramas, hancur atau ditumbuk, masukkan ke air, bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat 10 kali, dihembuskan ke air, dimandikan, diusapkan ke badan untuk mengusir, menghalau gangguan-gangguan. Daun sidir itu batangnya berduri. Yang berduri-duri itu jin, hantu, setan takut. Takutnya bukan kepada itu, tapi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada ajaran kekuatan akidah seseorang. Tapi Pak Ustadz, kami pukulkan batang kelor, dia mati. Bukan karena batang kelor itu, tapi karena memang ajalnya sudah sampai, atau memang pukulnya terlalu kuat, mati dia sekalian. Pakai daun kelor tak juga mati, pakai batang kelor mati. Ustadz, isu mengenai Taliban di Afghanistan, sering kita dengar ada yang menganggap ini teroris, berkembang, ada yang menganggap hanya bangsa yang berusaha untuk merdeka. Ada nama negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet menjajah negara-negara Islam. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan. Stan itu artinya tanah. Kirgistan, tanah Kirgistan. Uzbekistan, tanah Uzbek. Afghanistan, tanah Afgan. Galileatan, tanah Galila. Tan itu artinya tanah. Pakistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan.
Jadi ada negara kecil namanya Afghanistan, mereka berjuang melawan Uni Soviet, akhirnya merdeka mereka, bubar Uni Soviet, jadi negara kecil sekarang namanya Rusia, dipimpin oleh Vladimir Putin. Uni Soviet yang menjajah Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan itu dulu nama negaranya Uni Soviet, pemimpinnya adalah Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Sekarang jadi negara tidak sebesar dulu, wilayah jajahannya tak besar lagi, namanya Rusia, dipimpin oleh Vladimir Putin. Anak-anak dari Afghanistan ini menuntut ilmu ke India. Tempat mereka belajar di India itu namanya Darul Ulum, Darul Rumah Ilmu Pengetahuan, Darul Ulum Rumah Pengetahuan. Tempatnya Deoban, nama negaranya India. Akidahnya Maturidi, sedangkan kita akidah kita Asy'ari. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi. Jadi akidah kita dengan mereka sama, mirip-mirip, beda-beda dikit. Kita Asy'ari, mereka Maturidi. Akidahnya, fikihnya kita Syafi'i, mereka Hanafi. Karena India itu Hanafi. Mazhab akidah Asy'ari Maturidi. Mazhab fikih 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Karena guru-guru Habib Rifki dari Yaman datang membawa Islam kemari, dan Yaman bermazhab Syafi'i. Andai dulu yang datang kemari orang India, mungkin kita bermazhab Hanafi. Tapi katanya Indonesia ini datang ulamanya dari India. Betul. Tapi India yang Gujarat. Gujarat itu mazhabnya Syafi'i. Jadi secara akidah mereka Hanafi. Secara akidah mereka Maturidi. Secara fikih mereka Hanafi. Tasawufnya mereka bertarekat Naqsyabandi. Taliban berasal dari tolaba, penuntut ilmu, anak-anak Afghanistan yang belajar ilmu ke Darul Ulum Deoban, balik ke kampung halamannya membawa 3, akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tasawufnya Naqsyabandi. Itulah mengapa Wahabi benci kepada Taliban, karena mereka bertarekat Naqsyabandi, pengikut Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kenapa mereka bersenjata? Karena mereka memang sudah lama punya senjata sejak melawan Rusia. Berlanjutlah sekarang mereka ingin menerapkan syariat Islam. Kenapa mereka disebut teroris? Yang menyebut teroris Amerika, karena Amerika diusirnya, lari tunggang langgang lintang pukang pulang ke Amerika. Ini kalau diupload nanti banyak yang membuli saya. Tak apa-apa, karena yang memancing orang Galela. Kami mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana menurut Bapak tentang vaksin COVID-19 dari kesehatan dipandang dari kacamata Islam? Karena banyak berita hoax dari mulut ke mulut sehingga orang segan. Vaksin itu menyebabkan orang tidak mau 2. Yang pertama karena babi. Yang kedua karena mudarat. Pertama karena babi, yang kedua karena mudarat. Kalau dikhawatirkan mudaratnya, maka tanya dokter. Pak dokter, apa mudarat yang paling ringan? Karena Abdul Somad tak tahu apa isi mudarat dalam vaksin. Kalau tentang masalah babinya, babi memang haram. Semua ulama sepakat babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Saya ulang sekali lagi. Ini kalau belum sarapan bisa kacau nanti. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini.
Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan, tidak ada makanan, pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga orang yang mengatakan boleh pakai vaksin. Kenapa? Daripada mati. Dua jawaban tentang mudarat. Tanya dokter tentang unsur babi. Kalau mudarat tingkat tinggi, boleh makan babi daripada mati. Mimda tema taya bawati, mati. Sekarang di YouTube sedang ramai mengajak orang mendapatkan banyak dengan cara zikir, memanggil uang 1 triliun. Jangan-jangan subuh ini ramai karena dianggapnya zikir memanggil 1 triliun. Tidak Pak Ustadz, semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Bohong. Masih ingat penggandaan uang beberapa tahun yang lalu? Orangnya sudah ditangkap. Yang tertipu profesor, doktor bidang engineering, tapi dalam bidang agama dia jahil. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Kalaulah bisa penggandaan uang mendatangkan duit, maka tak perlu pemerintah ngutang, cukup memanggil dukun-dukun memanggil duit, selesai masalah hutang luar negeri. Betul? Logis. Maka orang yang mengaku-mengaku ini bohong, tipu muslihat. Pak polisi mesti menangkap orang yang menipu-nipu. Contoh, mulai waktu subuh baca 3 kali, jangan kaget tiba-tiba uang datang ke rumahmu. Hoax, mesti ditangkap orang ini. Pasal penyebaran penipuan, menyebarkan berita bohong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aminkan doa yang dibimbing oleh Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Falyatafaddal mashkur. Jadi sebelum kita doa, besok malam Jumat di Palu